Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang struktur dan fungsi badan mikro. Mata kuliah Biologi Sel, kelas X5B, Pendidikan Biologi. Dosen pembimbing, Ibu Riajeng Kristina SP. Adapun anggota kelompok 3, dengan saya sendiri, Farhana, NPM 2019-415-00087. Melin Jayani, NPM 2019-415-00100. Trisula Adiguna, NPM 2019-415-00107. Ahsin Ardianto, NPM 2019-415-00102. Clara Sepriliani, NPM 2019-415-00160, dan Rizka Alfia, NPM 2019-415-00156. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang badan mikro. Apa itu badan mikro? Badan mikro adalah suatu organel sel yang memiliki bentuk bulat dan berisikan kristal, dan di dalamnya memiliki membran. Menurut Raven Johnson tahun 2011, yang dimaksud dengan badan mikro atau mikrobody adalah organel yang terbentuk dari lipid dan protein yang bersifat oksidatif serta enzim-enzim lainnya. Jadi, dalam penyusun badan mikro ini terdiri atas glioksisom dan peroksisom, dan juga terkandung sangat banyak enzim oksidase dan katalase di dalam kedua tipe badan mikro ini. Struktur badan mikro. Badan mikro memiliki bentuk sferikal atau void dengan diameter antara 0,5 sampai 1,5 mm, kira-kira sebesar mitokondria dan lisosom, dibatasi oleh adanya membran tunggal berisi matriks granular. Terdapat dua jenis badan mikro, yaitu badan mikro yang berisi enzim katalase dan oksidase, dan badan mikro yang mengandung enzim-enzim untuk daur gliosisat selain katalase dan oksidase. Badan mikro yang berisi enzim katalase dan oksidase disebut peroksisom. Sedangkan badan mikro yang mengandung enzim-enzim untuk daur gliosisat selain katalase dan oksidase disebut glioksisom. Peroksisom umumnya terdapat pada sel-sel mamalia, sedangkan glioksisom umumnya terdapat pada endosperm biji yang berperan pada saat perkecambahan. Pada sel hewan, distribusi badan mikro tersebar di dalam sel, akan tetapi umumnya di sekitar RE. Pada sel-sel tumbuhan, badan mikro sering berdekatan dengan kloroplas karena kedua organel tersebut terlibat dalam metabolisme jalur glikola. Organel ini dihasilkan dari retikulum endoplasma dan tidak memiliki struktur dalam. Baik, terima kasih. Saya Trisula Adiguna akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Lanjut ke peroksisom. Peroksisom ditemukan pada sel hewan, sel tumbuhan tertentu maupun sel ragi. Peroksisom pertama kali ditemukan oleh Dave Duvey dan kawan-kawannya pada tahun 1965 di dalam sel-sel hati. Dalam peroksisom ditemukan beberapa macam enzim oksidase dan enzim katalase. Oleh karena enzim-enzim ini berperan dalam pembentukan katalase, enzim-enzim ini juga berperan dalam pembentukan dan pembongkaran hidrogen peroksida atau H2O2. Maka organel tersebut dinamakan peroksisom. Peroksisom terbentuk bulat telur dengan diameter kurang lebih antara 0,5 sampai 0,7 mikrometer. Hanya dibungkus oleh selapis membran. Jumlah peroksisom untuk setiap sel bervariasi antara 70 sampai 700 mikrometer.
Peroksisom memiliki kemampuan untuk membelah diri, sehingga dapat membentuk peroksisom anak. Berikut gambar dari peroksisom tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai glisosom. Glioksisom merupakan badan mikro yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Diameter glioksisom antara 0,5 sampai 1 mikrometer. Sedangkan peroksisom merupakan badan mikro yang ditemukan baik pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Glioksisom banyak ditemukan pada biji-bijian yang berperan sebagai tempat penyimpan asam lemak untuk pembentukan energi dalam proses perkecambahan. Komposisi kimia dan permeabilitas badan mikro. Membran yang membatasi badan mikro lebih tipis dari membran plasma, tebal 6-8 mm. Enzim yang terdapat pada membran badan mikro yaitu sitokrom B5 dan NAD histokrom B5 reduktase. Beberapa enzim lain ditemukan pada glioksisom. Dilihat dari komposisi lemaknya, membran glioksisom mengandung lebih rendah fosfadil inositol dan kemungkinan fosfatidilserin dan lebih tinggi kandungan lemaknya yang tidak teridentifikasi pada membran badan mikro. Terdapat substansi yang dapat menerima H+ dan NADH untuk diangkut keluar dari badan mikro. Di luar badan mikro, H+ diberikan kepada NAD sitosol. Setelah itu, pengangkutan masuk kembali ke dalam badan mikro untuk mengulang tugasnya. Selanjutnya adalah fungsi badan mikro. Fungsi dari badan mikro yaitu 1. Melindungi organel sel dari senyawa yang bersifat racun yang berupa hidrogen peroksida atau H2O2. 2. Sebagai oksidasi substrat pada mamalia. Oksidasi substrat pada mamalia merupakan reaksi oksidasi yang terjadi pada peroksisom jaringan mamalia yang dipacu oleh enzim valvin oksidase yang menggunakan oksigen sebagai penerima elektron dan mengubahnya menjadi air yang bersifat toksik bagi sel, sehingga harus segera diubah menjadi air dan setengah oksigen oleh enzim katalase di dalam peroksisom. Yang ketiga, sebagai jalur glikolat, yaitu serangkaian reaksi kimia yang terjadi di peroksisom dan bergandeng dengan siklus karbon di kloroplas. Yang keempat, sebagai beta oksidasi asam lemak pada proses endoplast biji tanaman atau yang terjadi pada proses perkecambahan, dan beta oksidasi asam lemak pada mamalia. Contohnya, peroksisom yang terjadi pada jaringan hati tikus yang mampu mengoksidasi palmitotil KOA menjadi asetil KOA. Selanjutnya ada penyebaran badan mikro. Badan mikro merupakan organel yang dapat ditemui tidak hanya pada sel hewan, melainkan juga sel tumbuhan. Ada dua jenis badan mikro, yaitu peroksisom dan glioksisom. Peroksisom adalah organel yang terdapat pada sel hewan, fungi, dan daun tanaman tingkat tinggi. Pada sel hewan, peroksisom terdapat di dalam sel-sel hati dan ginjal. Adapun pada tanaman tingkat tinggi, peroksisom terdapat di dalam jaringan fotosintesis dan berhubungan langsung dengan kloroplas. Pada peroksisom memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya pada proses oksidasi suatu substrat dan menghasilkan suatu hidrogen peroksida. Selanjutnya, katalase akan menguraikan peroksida itu sampai berubah menjadi oksigen dan air. Di dalam sel tumbuhan, peroksisom ini saling terhubung dengan kloroplas, retikulum endoplasma, dan mitokondria. Dan satu lagi ada glioksisom. Glioksisom terdapat pada sel tanaman dan umumnya berisi enzim. Glioksisom juga dapat ditemukan pada biji yang sedang berkecambah dalam jumlah yang sangat banyak. Glioksisom berperan dalam metabolisme asam lemak dan tempat terjadinya siklus glikosat. Selanjutnya ada gambar badan mikro. Di sini ada sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini terlihat glioksisom itu hanya ada di sel tumbuhan, sedangkan peroksisom ada di sel tumbuhan dan di sel hewan. Demikian paparan presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.